Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Alif. Oh ya. Oh, Nubigi mau mimpin. Silakan. Maju, berdiri. Ya. Ya, Mbak pimpin. Pimpin doa. Satu. Gimana pimpin doanya? Bersih. Sikap. Berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, hari ini kita akan coba lihat siapa yang sudah memasang perasaan hari ini. Keadaan perasaan hari ini. Sudah? Sudah semua. Coba Bapak lihat. Saya Pak. Sebelum mulai. Nah, Halo. ya, di sini ada siapa? Oh, ada. Iya. Oh, nih. Alif. Kenapa Alif? Ya, siapa nih? Oh, Alif. Alif perasaannya bahagia hari ini ya? Sini, maju. Boleh maju. Ya, Alif gimana perasaannya? Bahagianya kenapa hari ini? Apa? Apa? Bisa sholat subuh, luar biasa. Alif senang hari ini karena bisa sholat subuh. Yang kedua, makasih Alif, boleh duduk. Yang kedua, Nafa, kenapa nih? Ayo sini Nafa. Senangnya kenapa Nafa? Gak dimarahin mama katanya. Hah? Tidak dimarahin siapa? Gak dimarahin. Oh, emang pernah dimarahin Nafa? Oh, mandi. Mandinya kenapa ya memang? Ya bukan cuma bukan pagi. Oh, bukannya mandi lebih dulu itu lebih baik. Kenapa memang? Oh, kok nggak mandi? Kira-kira kalau kamu nggak mandi, gimana perasaan kamu misalnya belakangan terus waktunya terlambat? Nah, makanya berarti mamanya memberikan waktu mandi lebih dahulu biar kita tepat waktu dan mempersiapkan diri. Luar biasa, tepuk tangan ya Nafa ya. Biar mandinya lebih semangat lagi pagi-pagi lebih awal. Terus yang kedua, siapa ini yang hari ini mukanya datar aja perasaannya? Ada apa? Siapa nih? Oh, Amatika masuk ya. Berarti siapa ini? Oh, coba. Oh, berarti si ini nih. Tirta, mana Tirta? Pak, kita ada mindahin Pak. Ya, sini coba Tirta. Ayo. Kenapa sedihnya? Sini, Mbak. Sini nggak apa-apa. Cerita. Iya, kemarin ngapa? Jelasin cerita. Oh, ada yang sedih temennya ya.
Ayo sini. Ceritanya gimana? Sedihnya kemarin. Oh, temannya habis jatuh, Nak. Kalau jatuh kita perasaannya gimana? Sedih ya. Terus yang mana jatuh di mana? Di lapangan. Terus temennya bagaimana? Teman yang lain kalau pas kamu lihat jatuh? Nolongin. Siapa yang nolongin Tirta kemarin? Ada nggak? Siapa yang nolongin? Coba tunjuk siapa yang nolongin. Fikri, sini Fikri. Ya, nggak apa-apa Fikri. Sini, nggak apa-apa Nak. Ya, udah ganteng ini Fikri. Nah Fikri, kamu perasaannya bagaimana pas melihat teman kamu jatuh? Kasihan? Sedih nggak? Sedih. Terus kamu mau nolongin? Mau. Coba gimana perasaan kamu waktu melihat si Tirta jatuh? Sedih. Terus kok kamu bisa mau bantu dia? Kenapa? Ceritain. Kira-kira perasaan kamu gimana pas membantu dia, Tirta? Kasihan. Oh, nah inilah yang disebut rasa simpati dan empati, bahwa kita tuh melihat orang lain sedih, terluka, maka kita harus merasakannya juga. Makanya kita mau turun tangan dan menolongnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sama ya, anak-anak hebat. Tepuk tangan buat keduanya. Jadi kita masih sedih nggak kalau udah ditolongin? Enggak, berarti tuh pindahin nggak? Oh, ya nanti ya. Nanti kita pindahin kondisinya. Terima kasih. Nah, boleh duduk. Tepuk tangan buat yang sudah maju menceritakan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru mau sampaikan ada teman kita 3 orang yang sakit. Yang pertama itu Alek, kemarin masih bermain sama kita, tetapi hari ini dia dikabarkan WA Pak Guru itu sedang panas. Nah, yang kedua teman kita Arga itu sedang gigitan, belum sembuh. Jadi ada satu lagi Afati, giginya sakit. Gimana sih perasaan kita kalau melihat teman kita sakit? Oh, copot. Oh, pahit. Tuh. Perasaan kita gimana kalau melihat teman kita sakit? Sedih ya? Nanti kita gimana kalau misalnya melihat teman kita sakit? Bagaimana? Mau nggak kita ngelihat teman kita yang sakit? Ya, kita doakan ya sama-sama untuk kesehatan teman kita. Mari kita berdoa sebentar, tundukkan kepala. Kita berdoa untuk kesehatan teman kita. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah. Siapa yang mendoakan temannya yang sakit, maka kita akan mendapatkan pahala yang baik juga. Nah, yang kedua, coba perhatikan ke depan. Ya, kita akan coba lihat. Kita lihat ke depan. Pak Guru mau setel apa ini? Metode apa? Wow, sudah pada tahu ya. Kita sama-sama nanti kita lakukan bersama-sama metode stopnya. Kita sama-sama biar kita memiliki apa? Ya, kesadaran penuh. Kita coba. Nanti kita sama-sama ya. Dulu Bapak Guru besarkan dulu suaranya biar kedengaran. Untuk Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan, mari kita praktekkan bersama-sama. Ayo kita sama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Nah, hentikan semua aktivitasnya dulu. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Tetap rileks.
Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Iya. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Pejamkan matanya. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempres. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, boleh dibuka matanya. Tepuk tangan sekali lagi. Wah, sudah hebat melakukan metode stopnya. Siapa yang mau bercerita perasaan yang dirasakan hari ini? Ayo siap. Perasaan kamu ketika sudah melakukan metode stop. Tes. Metode stop. Saya dipakai tadi stop. Jadi pas itu saya merasa udara itu keluar semua dari tubuh saya. Yang saya pikirkan adalah positif, itu saya sudah merasakan. Jadi
enakan. Jadi yang saya pikiran kesalahan itu dan keluar semua karena itu stop. Luar biasa, Rizkia sudah tahu. Jadi kita melihat sesuatu dengan hal yang positif. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain juga, dan kita biasa merasakan diri kita lebih berasa, hatinya lebih apa? Tenang, lebih apa lagi? Jernih. Waduh, Alenha, bagaimana perasaannya Alenha? Lebih tenang ya? Alenha kemarin sakit ya? Ya, mudah-mudahan nih hari ini sudah kelihatan fit, alhamdulillah. Betul. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat foto apa ini. Ya. Nah, sekarang perhatikan foto apa, gambar apa ini. Ah, apakah ini baik? Tidak, Mbak. Siapa yang mau berbicara? Ayo berpendapat tentang gambar ini, silakan. Ya, Balkis. Apa? Ada sama? Ya. Pendapat saya tentang oven gelis adalah tidak boleh membuli sesama teman karena tidak baik. Udah? Ada lagi? Iya, tepuk tangan buat Balkis. Sudah berani nih Balkis. Kira-kira yang laki kenapa nih? Kok hal ini tidak boleh? Bagaimana perasaannya kalau kita yang dibully? Bagaimana? Sedih. Perasaan kita bagaimana? Sakit. Nah, makanya kita tidak boleh seperti ini. Nah, ini merupakan hal yang tidak baik dan harus kita hindari, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Makanya kita harus sering menghindari hal ini. Nah, ini salah satu gambarnya. Terus yang kedua, nah, yang kedua gambarnya. Nah, ini gambar apa sih? Siapa yang bisa jawab? Oh, nih, yang tunjuk tangan dulu ya. Nah, Nugi, ya. Gimana Nugi? Gambar apa ini? Dari sepeda. Kira-kira kalau kamu melihat teman kamu jatuh dari sepeda gimana? Ditolongin. Kenapa harus ditolong? Kenapa harus tolongin? Karena kasihan. Setuju teman-teman? Nah, berarti sudah bagus. Tepuk tangan untuk semuanya anak hebat. Iya. Sekarang kita akan coba lanjut kepada kegiatan ya. Sekarang Pak Guru akan coba tes. Nah, minta tolong siapa anak laki 2, siapa yang bisa ke depan? Ya, silakan. Siapa yang 2 orang? Ya. Nah, Pak Guru akan mengadakan permainan. Namanya apa yo permainannya? Nah,
inilah permainannya. Ini contohnya. Kita akan ada pertandingan. Nah, ini coba dites. Nah, tangannya begini satu. Ini main apa namanya? Stop. Tahu semua. Kita coba. Kita belajar. 1, 2, 3. Nah, iya. Oh, sekarang kita mau tanya. Setelah kalian tadi, ini namanya permainan apa? Adu panco. Betul sekali. Nah, sekarang kita coba. Kenapa adu panco? Sekarang apa yang kamu rasakan ketika tangannya menggenggam teman yang lain, terus kita bergerak? Ada yang kamu rasakan di tangannya? Apa? Ada rasa apa? Apa yang ini? Kenapa bisa menggerakkan ke sini? Karena ada apa? Iya. Ada? Gaya. Gaya apa, Alif? Gaya otot. Tepuk tangan buat teman kita ya. Luar biasa. Boleh duduk lagi. Wah, luar biasa ya. Ini permainannya sederhana, tetapi apa sih tujuannya? Tadi di sana itu ada sportivitas. Begitu dimulai, dua gerakan. Begitu sudah selesai, ada pemenangnya nggak? Ada. Yang kalah harus bagaimana? Kalau kalah harus legowo atau tegang rasa, mengakui kekalahannya. Bolehkah kita mengakui kekalahan? Boleh, termasuk perasaan kita. Kita kalau memang lagi sedih, ungkapkanlah kesedihan kita. Jangan ditahan-tahan, akhirnya jadi amarah, jadinya semua kena sasaran. Nah, ini salah satunya. Nah, sekarang kita coba satu lagi. Nih, Bapak nyiapin permainan. Bapak minta satu orang itu. Oh ya, dari Putri. Sakira sama Juwita dulu ya. Ya. Ini nanti kita lihat ya. Coba ya kita lihat. Nah, sini pasang-pasangannya. Nah, kamu sebelah sana, kamu sini. Nah, siap. Teman-temannya melihat ya. Sini saya tidak. Ya, satu melempar, satu menangkap. Coba. Ya. Lempar lagi, Sakira bisa nggak? Fokus, harus fokus. Ayo. Hop, sekali lagi. Iya. Sekarang bolanya taruh bawah. Sekarang Juwita nendang ke sini, ke Sakira. Hop, pelan-pelan. Hop. Kira-kira. Hop. Nah, stop. Nah, sekarang Bapak mau tanya, di permainan bola ini kamu pakai tenaga nggak? Apa yang dipakai? Pakai apa? Otot. Terus kamu pakai apa juga? Gravitasi juga ada. Berarti ada gaya yang tidak dilakukan dalam permainan ini. Coba, oke, tepuk tangan buat temannya yang sudah bermain. Ya, sekarang kita coba. Ini tadi mainannya di kiri, dia maunya bola. Nah, sekarang kita coba dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang semua kita lihat kalau ngangkat beban, ngangkat benda pasti ada unsur gayanya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan jadi tujuan belajar kita memang yaitu tentang gaya. Wah, inilah tujuannya hari ini. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana bentuk perubahan energi. Ya, di bab 2 sudah belajar tentang perubahan bentuk energi dan sekarang masuk ke pemateri gaya. Gayanya di sekitar kita aja. Sudah banyak nggak di sekitar kita? Sudah ya? Iya. Sekarang coba kita lihat, kita lakukan. Semua perhatikan, ya.
Jadi gaya dilihat di depan. Nah, ya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi pada gaya yang ada di dalam aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas sehari-hari itu misalnya seperti apa? Nanti bisa kita lihat ya. Sekarang Bapak mau kalian lihat. Kita mulai tepuk fokus. Saya lihat. Saya dengar. Fokus. Iya, bagus sekali. Sudah tepuk fokus berarti kita sudah fokus. Sekarang Pak Guru akan memberikan kesempatan untuk kalian melihat, ya, apa itu yang ada pada gambar. Nah, ini Bapak udah siapkan gambar, ya. Ini ada gambar. Gambar ini Bapak akan tampilkan sedikit video tentang materi kita. Hai teman-teman, hari ini Yanko, Dula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tok dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke dalam lawan, Danang bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayak gak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan. Seperti menendang. Jadi, kayak itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Oke, mulai ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu di tepis paling penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah Mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring,
Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kisah kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih, pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggimbing. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bong. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Asik, pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, Ya, setelah melihat ini, kita lihat lagi. Satu lagi, lagu apa ini? Wah, yang kemarin waktu lihat ini ya, ternyata di sini memang kelompok anak audio ya. Ini tadi Mika langsung siap. Gitu ya. Ternyata sudah ada kelompok audio. Sama kelompok sintetik. Sama kelompok mana lagi? Kelompok apa? Visual. Oke. Kita akan coba ya. Sekarang Pak Guru akan memperlihatkan kepada kelompok visual untuk mengamati gambar ini. Ya, nih visual. Ini kelompok visual. Ya, nanti yang kelompok audio silakan ambil perlengkapannya yang di sebelah ranjang sebelah kiri nomor 1. Silakan membuat ini tempat kerjanya. Pak Guru siapkan dulu. Nah, perlengkapannya ada, silakan Diambil. Untuk yang visual, silakan ambil keranjangnya. Nah, yang visual, nah
Estetik silakan ambil, cahaya boleh ambil perlengkapannya. Iya. Udah situ aja. Ya, gambar kerjanya akan Pak Guru bagikan ya. Nah, ini bisa dibaca dulu ya. Boleh buat lagu, boleh buat iya, nanti pakai bantu caranya. Misalnya lagu hujan, kalau misalnya kamu mau buat lagu tentang hujan, ada hujan, ada sepeda, suara hingga dapat dari ayah. Gesek, ayah gesek. Gimana? Dorong tarik mendorong, gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, dibuat. Kira-kira lagu apa tuh? Ada balonku. Boleh bareng-bareng. Balonku ada 5, ganti bisa. Gayaku ada 8. Boleh. Boleh. Atau gayanya apa silakan. Iya boleh. Gaya apa yang mau kamu tulis? Apa? Ya boleh. Ya silakan. Yang kamu buat. Ayo. Sini boleh digambar. Kita pasang itu buat. Ya, kelompok audio sudah paham kah? Boleh menggunakan lagu, boleh pantun, Boleh puisi. naik delman bang. Itu delman gimana? Taktik untuk anda delman nggak salah ya? Lagunya apa? Oh ya coba tulis nanti dibikin kayak ini ya. Boleh nggak apa-apa. Kan berkelompok boleh hasilnya juga tiga karya. Ya. Ini yang kelompok kinestetik bagaimana? Ya nanti memperagakan tadi yang tadi ada gaya yang bola jatuh. Gak apa-apa nanti bertiga nggak apa-apa. Lempar yang bola bagaimana? Kamu tulis dulu apa yang akan kamu peragakan misalnya. Di situ nggak apa-apa. Melempar bola misalnya. Terus apa? Menendang bola. Apalagi tadi tuh. Bidang miring nih, penarisnya nih, Pak Guru bantu nih. Nah, tadi ada bidang miring, memantul apa? Nah, coba ya. Yo, ditulis apa saja yang mau kalian peragakan oleh siapa namanya. Kira-kira gerakannya. Nah, untuk kelompok visual. Wow, bagaimana visual? Nah, yang kelompok visual buat gambar yang menurut kalian tentang gaya sehari-hari apa aja. Misalnya lagi apa? Nah, tadi kayaknya ini ditunjukkan misalnya kayak apa yang mau kalian tunjukkan yang sehari-hari ya. Boleh gaya gesek, gaya foto silakan ya. Tadi itu contohnya. Nah yang ini visualnya bagaimana? Tuh, sudah bisa belum? Kalian membuat menceritakan gaya apa saja yang terjadi ya. Visual. Nah ini gambarin nih misalnya nih, tambahin misalnya origami nih, kamu pakai origami, mau pakai kertas origami. Nah, keluarin, dibagi-bagi. Gratis, nah, boleh gambarnya di sini. Ayo, kalau ada yang kesulitan boleh bertanya sama Pak Guru dan Pak Guru bantu. Ya, nanti kamu tulis aja. Ayo bisa, ayo. 4B. Ayo semua kerjakan dengan baik. Nanti setelah itu kita akan maju untuk presentasi. Silakan.
Boleh, ditulis di videonya boleh. Sama. Oke, ya terima kasih. Tuh, Kak. Sini. Ini kenapa tuh jadi malah main? Sini. Ini bertiga. Kenapa ini jadi main ini? Ayo, sini dulu. Tadi ucapnya apa? Mainnya lain. Praktekas. Kenapa kok mainnya lewat dari itu? Kan bisa diskusi. Tugasnya apa sih? Ini tugasnya apa nih temennya sebenarnya? Pada gitu. Kan kalau kita udah ada keyakinan gimana tadi? Kalau mau tanya sama Alif nih, sama Pak Ipan, keyakinan kelas kita itu apa sih, tentang apa sih? Menjaga apa? Apa nih? Ini, ayo kita sama-sama kita lihat keyakinan kelas kita. Coba, ayo. Nih, juga ditempel keyakinan kelas kita. Kalau kita belajar mesti apa? Dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Nah, tadi kalau misalnya kamu bermain, semuanya diskusi, kamunya malah mainin yang rendah, itu termasuk sungguh-sungguh enggak? Enggak. Salah nggak kayak gitu? Salah. Tapi kalau berbuat salah itu harus tahu, oh berarti ini salah. Dan itu memang saja wajar kita salah. Tapi harus tahu kalau salah itu harus segera diperbaiki. Kira-kira gimana? Ulangi lagi nggak? Enggak. Bisa diskusi dengan baik? Bisa. Oke. Yuk. Ya, Pak Guru sambil melihat ya prosesnya. Bisa lagi apa ini? Bisa lagi apa?
Boleh, sama. Ayo, sudah selesai? Tinggal buat satu yang bagus. Mana? Sudah? Sini ditempel yang sudah. Nah, ditempel. Ini. Iya, wah luar biasa. Ya, maju semua kelompoknya. Ya, bantu. Bantu. Nah, coba dilihat, kasih lihat dulu ke teman-temannya apa yang sudah kalian kasih. Ini aja maju. Coba. Nih. Ini meja sini. Nah, iya. Nah, ini hasil dari temennya. Yang lain duduk dulu sayang, tunggu dulu sebentar. Nah, ini hasil buat apa nak? Lagu tentang apa? Nadanya apa? Nah, coba sama-sama dinyanyikan seperti apa ya bareng-bareng. Yo, yang keras nih pakai ini. Gak apa-apa, satu. Nah, boleh yang satu pegangin sambil yang gak apa-apa. Yo. Nah, bisa. Bisa, pegangannya. Nah, agak sini ya kita, yang lain sini ya. Boleh. Merupakan tarikan atau dorongan, sifat daya dapat mengubah posisi benda sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Tepuk tangan buat temannya. Luar biasa. Coba ditempel dulu, Bang. Sama-sama. Luar biasa. Beri tepuk tangan nih, luar biasa nih. Bang Guru nggak nyangka. Ternyata lagu apa? Delman. Nih, ditempel di sini, sayang. Di samping situ. Nah, nih. Ciptaan siapa? Makasih. Ayo, dipasang. Nih. Jadi.
tepuk tangan buat kelompok audio. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang kelompok siapa? Oh, yang kelompok kinesis. Iya. Ayo sini. Ya. Ya, silakan kelompok kinesis. Boleh ke sini. Maju ke depan. Ayo Alif, Latif. Ya, yang lain boleh. Sini saya. Di sini. Ayo maju, peragakan. Ayo. Tadi mana hasil diskusinya? Mana nih? Pasang dulu kertasnya. Mana kertasnya? Ini pasang nah. Nih, pasang dulu. Kaki. Pasang. Pasang. Sini, sebelah sini. Sebelah sini aja. Ayo, sekarang kita perhatikan sama-sama kelompok dari kinesis. Ayo, kelompok. Siap, dia mau memperagakan apa? Yang pertama siapa? Ya, silakan. Iya. Ini apa? Apa? Gaya apa nih yang ada? Otot sama gaya? Gesek. Ya, Alif sama? Ya, Latif. Ya. Terus, ya, sekarang siapa? Gaya apa? Ah, silakan. Ah, siapa? Awas, biar bisa kelihatan. Nah, ya. Baik. Ya, sekali lagi coba. Kaki. Iya. Coba sekali lagi. Wah, semakin tajam semakin cepat ya bolanya ya. Oh, ya. Depan ya, Raipan sama Bima. Ya, selanjutnya siapa? Ah, Pak, siapa? Pak I. Ya, coba ke sini. Oh ya, Fikri, silakan. Mana? Repan. Ya. Stop. Ya, terus. Ya, terus satunya lagi. Gaya apa yang ada? Oh, ya. Lanjut siapa lagi? Pak Is. Ya, Pak Is sampai ke sini boleh masuk di sini dan ke papan tulis. Ya. Stop. Ya. Sini. Nah, ya. Fikri, geser Bi. Ya. Gaya apa yang ada? Meditasi. Ya. Boleh. Nah, siapa lagi yang belum? Papi sama Repan. Oh, udah. Oh, sudah.
Ya, tepuk tangan buat kelompok kinestetik yang meriah. 4B. Kelompok visual mana? Nah, yang ini nih. Yuk, maju semuanya. Langsung duduk di sini. Nih, siapa yang punya siapa? Joandra ya? Joandra sudah? Mana? Ini. Yaudah yang ini aja Joandra jelasin. Maju ke depan. Kan sama. Yuk. Ayo, maju ke depan semua. Ugi. Ayo, Nugi pegangin. Kamu. Ya. Ayo Dia merapat. megangin. Tes. Ini yang ngomong siapa? Joandra. Siapa? Ayo Jo. Ini gambar apa? Terus gaya apa? Iya, yang saya gitu aja sih. Sudah gambar. Ya. Ya, silakan. Desa ini kayak otot kan geser, Ya. kayak otot sama geser. Gambarnya Joandra mana yang tadi baru dibuat? Ambil coba. Yang mana Jo? Ambil Jo. Nah, itu Jo. Iya. Kira-kira gayanya gambar yang Jo buat yang mana? Buat apa? Tentang gaya otot. Nah, ya gaya otot. Kasih unjuk gaya ototnya ke teman-teman. Nah, iya. Ada bebannya ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Visual. Ya. Yang satu lagi tepuknya mana nih? Kok tepuk tangannya kurang meriah nih? Tepuk tangannya mana? Waduh. Ketika makan siang saya. Oh iya. Ini tinggal satu lagi ya. Kelompoknya. Ya. Terus, semuanya sudah gambar? Nah, oh iya nggak apa-apa, ya sebisanya dulu. Nah, sekarang dari Aura, gambar apa Aura? Yang lagi melayang-layang. Gaya apa sih itu? Kayak kapitali, mata sama. Berarti ini kalau kita sehari-hari sambil main layang-layang berarti ada gaya ya dalam permainan layang-layangnya. Betul nggak? Betul. Terus dari siapa namanya? Gaya. Gaya apa? Gambar apa? Kayak gambar delman. Gaya apa yang ada? Otot, gesek, gas. Udah nggak apa-apa. Ya, berarti kalau kita naik derma itu kita secara sehari-hari itu berarti kita ada gaya yang kita wujudkan ya. Betul? Tuh. Sekarang ini gambar apa? Main basket. Ada gaya apa? Gravitasi dan otot ya. Terus gaya apa lagi? Main basket. Main raket, ada gaya apa? Gaya berpindah tempat, gaya otot ya juga. Apalagi? Mendorong meja. Mendorong meja. Ya, bagus. Gaya apa aja? Manjat dan otot. Otot. Nah, gambar apa? Main sepeda. Gaya apa yang ada? Otot dan gesek. Betul sekali. Terus gaya apa? Gambar apa? Orang lagi ngapain? Main apa? Main sepeda juga. Berarti ada gaya gaya otot dan gaya gesek. Nah, sekarang semua ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari kegiatannya. Tepuk tangan buat kelompok visual. Luar biasa. Boleh duduk. Nah, aku akan
apa? Ini untuk melatih kemampuan kalian apa yang sudah didapat hari ini. Nah, ini coba diperhatikan ya. Nanti dikerjakan ya. Ya, sama-sama. Nah, Bapak akan sibukkan kegiatan hari ini. Ya, hari ini. Apa sih yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini? Anak-anak tahu semua? Kegiatan apa hari ini? Kegiatan tentang gaya apa? Ya, coba maju ke depan. Juwita, sampaikan sini. Simpulkan. Gaya apa sih? Emang audio ini paling banyak nih suaranya. Luar biasa. Time. Refleksikan gaya apa, pelajaran apa hari ini? Ya, tentang apa? Gaya. Gaya apa aja ya? Magnet, gesek, gravitasi, bergas, Terus tadi kamu melakukan apa? nyanyi. Nyanyi. Kira-kira lagunya tentang apa? Gaya, musiknya. Kira-kira Gaya itu berarti gaya adalah tarikan? Tarikan atau dorongan. Enggak. setelah belajar kira-kira kamu lebih apa? Lebih senang? Ceria, tambah ilmu pengetahuan, senang. Bertambah. Alhamdulillah. Tepuk tangan hari ini setelah belajarnya nambah kata nambah. Yang lain juga pasti Sama ya. Dalam kegiatan hari ini sudah cukup luar biasa. Nanti jangan lupa minggu depan kita lanjut ke dalam kegiatan pelajaran berikutnya itu gaya lebih pada prakteknya, proyek ya. Jadi proyeknya kita akan laksanakan nanti ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.